Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas latihan dari halaman 98. Nah, sebelumnya kalian bisa baca dulu cerita tentang Putri Limaran ya. Nah, kita mulai ya. Bagian B, kita akan lihat atau kita akan bahas tentang sifat Putri Limaran. Yang pertama, yaitu memiliki sifat yang mulia. Yang kedua, menepati janji. Yang ketiga, setia. Yang keempat, tidak membalas dendam. Berikutnya, sifat si buruk rupa. Sifatnya iri hati atau dengki. Yang kedua yaitu curang. Tiga, serakah. Yang keempat, jahat. Bagian C, kita akan lihat tentang lini masa cerita dari Putri Limaran. Kita mulai dari awal cerita. Yang pertama, Limaran adalah seorang permaisuri yang cantik jelita dan berpenampilan sangat sederhana. Yang kedua, ia memiliki kegemaran membatik untuk mengisi waktu luangnya. Yang ketiga, Raja memiliki kegemaran berburu. Tengah cerita. Saat tengah mengandung, Putri Limaran ditinggal sang raja untuk berburu. Putri Limaran membatik di tempat yang sunyi, di atas pohon, di tepi telaga. Di tepi telaga, peri buruk rupa berkaca di air telaga. Bayangan wajahnya tampak cantik. Peri buruk rupa merasa sangat bahagia karena wajahnya tampak cantik. Maka dia tertawa. Alangkah terkejutnya saat bayangan tersebut tidak berubah saat ia tertawa. Peri berpaling menatap Putri Limaran yang ada di atas pohon. Di saat yang bersamaan, Putri Limaran melihat peri buruk rupa yang ada di bawah. Karena terkejut, cantingnya jatuh ke tanah. Putri Limaran meminta tolong peri buruk rupa untuk mengambilkan cantingnya dan berjanji akan mengajaknya ke istana. Putri Limaran menepati janjinya mengajak peri buruk rupa ke istana. Kita lanjut yang ketiga, masalah dalam cerita. Di istana, peri buruk rupa berpura-pura berperilaku baik, sehingga ia sangat dipercaya oleh Putri Limaran. Peri buruk rupa iri dengan kecantikan dan kebahagiaan Putri Limaran. Peri buruk rupa mencari kesempatan untuk menyingkirkan Putri Limaran. Saat Putri Limaran melahirkan, peri buruk rupa berpura-pura menolong. Padahal ia berencana untuk menyingkirkan Putri Limaran karena saat itu Raja sedang berburu. Putri Limaran meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di halaman istana. Bayi Putri Limaran diasuh oleh peri buruk rupa. Sekembalinya dari berburu, Raja sangat sedih setelah mengetahui Putri Limaran wafat. Setiap hari, Raja termenung menunggui pusara permaisuri yang kini ditumbuhi pohon bunga melati yang sangat harum bau bunganya. Peri buruk rupa kesal, tidak bisa menghibur Raja. Akhirnya, peri mencabut
pohon bunga melati. Raja bertambah sedih, semakin merasa kehilangan. Akhir cerita. Di tempat pembuangan bunga melati, tumbuh pohon maja yang berbuah satu dan sangat ranum buahnya, sehingga menarik minat juru masak untuk memetiknya. Buah tersebut adalah penjelmaan Putri Limaran. Putri Limaran meminta izin untuk bisa tinggal di rumah juru masak dan meminta keberadaannya dirahasiakan. Putri Limaran selalu memasak makanan kegemaran raja dan membuat baju-baju keperluan bayinya. Karena kecurigaannya, akhirnya raja menyelidiki rahasia tersebut dengan cara mengikuti juru masak secara diam-diam. Akhirnya, raja dapat bertemu dengan Putri Limaran. Raja sangat bahagia. Raja menghukum peri buruk rupa karena sudah berbuat jahat dan menghancurkan kebahagiaan raja, Putri Limaran, dan bayi yang baru dilahirkan. Anak-anak, dari cerita Putri Limaran, kita diingatkan untuk selalu mensyukuri setiap berkat Tuhan pada kita masing-masing. Jauhkanlah sikap iri dan keinginan berbuat jahat, berbuat curang, dan tidak jujur dalam meraih suatu impian. Karena setiap perbuatan jahat dan curang ada balasannya. Nah, semoga apa yang sudah kita bahas, kalian bisa mencernanya, kalian bisa jelas, dan tidak usah khawatir apabila kalian masih belum jelas, kalian boleh bertanya kepada ibu. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih.